Tes suara dulu. Dengar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam IGI. Sebelum tampil PowerPoint, boleh saya dapatkan background sedikit di belakang saya. Sebuah video sederhana. Saya tidak tampilkan lagu sedih. Kita menyanyikan lagu Ambon karena gampang mewek. Boom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Langgeng Heri Lugito. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Atap Ogosipat, Kabupaten Toli-Toli, Kecamatan Basidodo, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya adalah guru IPS di 3 sekolah. Perjalanan dari rumah yang pertama 1 jam, sekolah kedua 2 jam, dan sekolah ketiga 1,5 jam. Pembelajaran saya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, bahkan Minggu masih bekerja. Ini sedikit perjalanan dari salah satu sekolah. Ini adalah SMP Negeri 1 Atap Ogosipat. Kurang lebih seperti ini. 3 lokasi, ya. 3 lokasi ini, yang satu Kuala Mati, yang satu Kuala PC, yang satunya Kuala Besar. Buaya kiri kanan. Bukan buaya guntung, bukan buaya darat, tapi buaya asli. Ya. Soa-soa, namanya orang Serendang, ya, rawa-rawa. Jadi kayak inilah kondisi. Kenapa saya pegang 3 sekolah? Kayak seolah-olah saya kayak mau ngambil semua. Tidak. Di sana tidak ada guru yang bersedia. Tidak ada guru yang siap. Kenapa saya harus siap? Karena yang pertama, saya lulusan CPNS angkatan 2018. Sebagai wujud rasa syukur saya sebagai aparatur sipil negara yang masih muda, baru lulus dan berangkat, saya mengabdikan diri untuk 3 sekolah ini. Dan insya Allah, dan alhamdulillah, hari ini saya dipanggil untuk bisa berbagi praktek baik di sini. Saya tidak menggunakan media elektronik, Bapak Ibu. Saya tidak menggunakan Canva, saya tidak menggunakan krisis. Kenapa? Karena di sekolah saya belum ada jaringan. Ya, di sekolah saya tidak ada apapun. Di sekolah saya tidak ada akses yang bisa mengakses itu. Jaringan yang selama ini ada hanya bisa membantu. Sukses, kata kunci. Sabar, kata kunci. Dan Bapak Ibu mesti tahu, saya hanya dibayarkan sesuai gaji saya di 1 sekolah. Di 2 sekolah free padamu pada negeri. Tidak ada pembayaran apapun. Bahkan saya, Bapak Ibu, sekolah saya memang dapat bantuan. Sekolah saya dapat bantuan. Chromebook banyak, Infocus banyak, tapi saya tidak menggunakannya. Kenapa? Saya lebih menggunakan uang pribadi saya untuk belajar, bukan menggunakan fasilitas negara. Lebih aman, lebih nyaman, dan lebih enak. Ini sekolah saya yang salah satunya ada di bawah atau di kaki Gunung Tinombala, SMP Negeri 1 Atap Ogosipat, sekolah ujung. Sepertilah kondisinya. Dan hari ini saya akan presentasi best practice saya dengan menampilkan video proses pembelajaran saya selama ini. Saya bukan guru baik, Bapak Ibu, tapi saya belajar jadi orang yang baik. Saya bukan orang jahat, tapi saya belajar untuk menjadi orang jahat. Ya? Oke, cukup ya. Kayak suruh jatuh ya mata ini. Ini langsung kayak Mario Teguh ya. Nah, ini jadi masalah saya. Ya, ini jadi masalah saya. Aku wong Jawa. Ya, aku wong Jawa. Aku aslinya Ibu itu orang Semarang. Bapaknya orang Blitar. Alhamdulillah masuk di sekolah SMP Negeri 1 Atap Ogosipat, mayoritas penduduknya suku Bugis. SMP Negeri 1 Atap Kumbagung, mayoritas suku Dondo. Yang di Gindopo gabungan, semua suku ada. Bagaimana cara saya untuk menghadapi itu? Yang pertama, saya belajar bahasa daerah yang kecil-kecil saja, terutama jangan sampai bamaki. Bahasa kasar, jangan sampai itu keluar. Jadi saya belajar bahasa kecil dan saya tidak menghilangkan itu. Dalam pembelajaran IPS sering saya menggunakan metode. Sering saya menggunakan media-media yang langsung ke siswa.
seperti presentasi menggunakan bahasa daerah, mengenal peta menggunakan bahasa daerah. Ya, seperti itu. Saya bukan ahli geografi, saya bukan ahli sejarawan, saya bukan ahli sosiolog, tapi saya seorang akuntan. Jurusan saya adalah pendidikan ekonomi akuntansi. Tapi saya belajar. Ya, saya belajar. Seperti itu. Jadi kalau pamannya dikasih soal sejarah, mohon maaf saya mundur. Ya, tidak paham saya. Ya, seperti itu. Ini praktik baik saya. Boleh dibantu Pak Operator? Ini kita belajar pakai gini nih. Ini tombol kecil. Bisa? Mana ini arahnya? Ke sana dong. Ke sana. Nah, ini dasar pemikiran saya. Mohon maaf ya, kantor saya agak beda. Ini dasar pemikiran saya. Sambil melamun, mohon maaf saya nggak cantik ya, tapi gambarnya yang cantik. Bagaimana cara pembelajaran yang menyenangkan? Ya. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Terus yang berikutnya, bagaimana melakukan penilaian yang baik untuk peserta didik. Ini yang saya lakukan dulu. Saya tidak mau muluk-muluk. Ini yang saya lakukan dulu. Dasar pemikiran saya. Nah, bagaimana menjawab ini? Yang pertama, saya mengikuti diklat. Saya sering mengikuti diklat baik daring maupun luring. Salah satunya adalah POPIQ. Dan alhamdulillah, Kecamatan Basidondo yang terdiri atas 10 desa, 6 SMP, 13 SD, SMP Negeri 1 Atap Ogosipat dipanggil sebagai satu-satunya sekolah Kecamatan Basidondo oleh IGI Kabupaten Toli. Dan luar biasa, saya dari kampung kecil sekali itu, ya kecil sekali itu, diundang sama Pak Arun, dan itu mendadak 3 hari atau 4 hari itu sebelum seminggu kalau saya, seminggu. Ditelepon, Pak Langgeng berangkat ya. Wih, kemana Pak? Jangan diculik saya. Seperti itu. Kita pokoknya OTW ke Ambon, seperti itu. Nggak apa-apa Pak, saya ikut Bapak, yang penting saya pulang-pulang ke Toli, seperti itu. Terserah Bapak tetap di mana. Jadi Pak, selama di perjalanan Pak Arun, Pak kita ke sana. Pak kita ke sana. Yang penting kita pulang saja, seperti itu. Ya, ini ada Ibu Ketua Wilayah yang luar biasa, ada Pak Arun sebagai Ketua IG yang Masya Allah luar biasa. Ada Pak Suruli yang kemarin ke Toli, kemudian ada Pak Nurdi yang kemarin juga onter ke saya. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian ini memperbaiki kualitas pembelajaran. Yang bisa dilakukan adalah memperbaiki kualitas pembelajaran. Sedikit-sedikit tapi banyak. Sedikit tapi banyak. Yang tahu gimana ceritanya itu? Ya, kita berpikir sama-sama. Mengajak siswa untuk berlatih dan peka terhadap permasalahan yang di sekitar. Sebelum saya sambung, saya ada berpuisi dulu sedikit. Berpuisi pantun. Ya, mana yang tadi tuh? Saya catat. Hilang kayaknya. Oh ini ada. Ini mencegah untuk para panelis, Bapak panelis yang terhormat. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah. Sorry, aja dah. Bunga mawar, bunga selasi. Masa cakep, semangat, cakep. Udah lakinya ya Allah. Bunga mawar, bunga selasi. Warnanya cerah, tiada duanya. Ya sudah. Inilah presentasi saya. Saya harap tidak ada pertanyaan ini. Nah, intermezzo. Ini adalah salah satu ice breaking yang saya berikan. Banyak. Salah satunya adalah tepuk nyamuk. Ayo kita sama-sama. Tepuk nyamuk di atas, ya di atas. Tepuk nyamuk. Nyamuknya 1, nyamuknya 2, nyamuknya banyak. Gitu ya, kasih busnya banyak ya, bus, gitu ya. Oke, siap? Tepuk nyamuk, nyamuknya 2, nyamuknya banyak. Masya Allah, luar biasa. Ya. Oke, kita kembali. Nanti panelisnya bertanya cepat waktu makan. Ya. Mengajak siswa untuk berlatih dan peka terhadap permasalahan yang di sekitar. Ya, ini mengajak peserta didik untuk peka terhadap permasalahan di sekitar. Karena biasanya ada siswa yang ditanya, Dek, ada yang meninggal di samping rumahmu? Iyo. Maksudnya meninggal. Ya, iyo.
Siapa itu? Ih, nggak tahu. Gitu ya. Ini, saya ingin mengajak siswa untuk peka terhadap sekitarnya. Atau tanya, siapa yang sakit? Oh ya, mohon maaf ya, kalau punya tanya sakit, siswa saya satu kelas ada yang 2 orang malah. Ya, pernah satu waktu saya sudah semangat 45 naik motor, geng, sudah sampai bocor ban, naik, berharap ini ada siswa di kelas. Pas buka pintu, assalamualaikum. Waduh, dua-duanya sakit guys. Pulang kita, tidak jadi. Ya, ya ada yang dua, ada yang siswa saya paling banyak itu 33. Alhamdulillah, siswa saya terbanyak itu 33 dari kelas 7, 8, 9. Ya, sehingga saya menarik sebuah judul praktik baik, yaitu lingkungan tempat tinggal sebagai sarana literasi dan numerasi. Mohon maaf ya, Bapak panelis semuanya, saya nggak pakai TPACK, nggak pakai STAR, nggak pakai apa. Saya fokus di sini dulu, ya. Saya fokus sebagai tempat tinggal. Dan ini kemarin yang saya pakai juga membuat media sederhana dan alhamdulillah menjadi juara 1 inovasi pembelajaran tingkat Kabupaten Toli-Toli. Ya alhamdulillah, ya seperti itu. Nah, ini, oke. Ke sana. Itunya. Nah, model yang saya gunakan adalah PBL. Laptopnya di sana. Ya, PBL, umum. Gunakannya PBL. Ini sana lagi. Sana ya. Oh, sini panelisnya yang pindah. Ya. Nah, apa yang kita diskusikan di sini? Di mana siswa mendiskusikan. Nah, ini ada materi IPS yang sebenarnya menyinggung saya sebagai guru IPS. Saya masih umur 25 tahun, ya, 25 tahun. Kemudian ada materi IPS, lembaga sosial, subnya adalah lembaga keluarga, dan saya mengambil kasus pernikahan yang sebenarnya saya juga pengen pernikahan dini, ya, bijak. Ya, ini saya mengambilnya kasus pernikahan dini sebagai akar permasalahan, ya. Kasus pernikahan ini. Karena kenapa? Karena saya ambil ini. Pernah saya mengajar aksi tante ini. Jadi anak-anak tidak boleh seperti itu begini. Tok. Assalamualaikum Pak. Ya tante kenapa? Mau Ki panggil mawar gak? Kenapa? Ada Ki yang melamar di rumah. Jadi saya guru di badan. Saya juga pengen dilamar kayak gitu. Ya seperti itu. Nah ini kita diskusikan. Nah apa yang dibuat? Nah ini bobot ya, yang dalam pembuatan itu saya membuat clipping untuk siswa yang suka membaca, saya buatkan clipping. Terus siswa yang suka dengan data-data, saya minta mereka untuk membuat data kasus pernikahan dini di Indonesia. Dan yang suka menggambar, saya minta mereka membuat poster. Pak, boleh videonya ditampilkan Pak? Ini artis mau tampil ya, sebentar. 1, 2, 3, jeng, muncul. Oke. Nah, ini adalah contoh baik atau kegiatan saya selama ini. Saya tidak perlu makan karena ini durasinya 15 menit. Saya tahu perutnya sudah berbunyi, sudah mengantuk. Nah, ini PBL-nya. Yang pertama saya sajikan sebuah data tentang kasus keluarga yang sejahtera, keluarga yang baik, keluarga yang sesuai dengan harapan. Ya, saya taruh di sini. Kemudian saya mulai tarik permasalahannya. Permasalahannya apa? Data kasus pernikahan dini selama 5 tahun terakhir, ya. Data kasus pernikahan dini terakhir. Nah, di situ peserta didik diminta untuk memberikan saran dan solusi. Kenapa sih kasus pernikahan dini itu terjadi? Melalui media dan sebagainya. Nah, ini yang saya lakukan. Mohon maaf, produknya tidak sebaik yang diharapkan, tapi inilah yang saya lakukan di kelas. Semuanya tersusun dan ini saya lakukan sabarinya, tidak di karena POP ya, karena memang dari awal sampai terakhir gitu. Ya prosesnya seperti itu. Seperti layaknya seorang guru. Cek. Oke. Stop. Siapa? Freeze, stop. Freeze. Stop gitu. Jangan bergerak. Sebetulnya nggak usah menampilkan video susah. Saya sudah tahu kalau Anda itu orang susah. Mundur Pak. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadikan Anda tetap bertahan di sana? Apa yang membuat saya bertahan Pak? Terima Dengan kasih. segala macam bentuk kesusahan yang ada itu.
Yang pertama muka saya ini susah Pak ya. Susah untuk itu dilupakan. bisa didefinisikan ya. Oh, ya. Sebenarnya gini Pak, saya itu tidak mau jadi guru sebenarnya Pak. Jujur, saya ngambil pendidikan ekonomi akuntansi itu pengennya di bank. Karena ngapain saya mau jadi guru? Gaji cuma 300 per bulan, bahkan 150. Tapi pemikiran saya berubah ketika saya dapat mata kuliah strategi belajar mengajar. Ketika dosen saya pada waktu itu almarhum Ibu Badriah Jula, MBD, ya Allah saya jadi kayak mau nangis banget. Beliau memberikan saya satu tugas mata kuliah. Kan kalau di kampus panggilnya Heri ya, enak ya. Heri, Piki mau kesana cari. Cari itu pendidikan di Indonesia seperti apa. Dan buat media sesuai itu. Dari situ saya bergerak. Bapak Ibu mau tahu gambar apa pertama yang saya ingin kayak menangis melihatnya? Yaitu gambar anak SD yang presentasi di sini 1, 2, 3, 4, bajunya kuning tidak kuning, merah tidak merah, kemudian tidak pakai sepatu. Saya merinding melihat itu. Kemudian anak bergantungan, bukan monyet, anak bergantungan menyeberangi jembatan sih. Dari situ saya kayak tertarik mau jadi guru. Dan yang kedua, alasan saya jadi guru adalah Pak, yang mau bertahan, saya berasal dari kampung kecil Pak. Sekolah saya itu SMP Negeri 1 Basidondo, Desa Silondo, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Gurunya satu mata pelajaran dipegang 5 orang. Ya, dari situ saya mulai berangkat. Kalau saya tidak mau bertahan, siapa yang ngajar mereka? Guru. Oh, ya. Maaf, kita di luar sudah. Satu guru pegang 5 mata pelajaran. Nah, yang betul gitu ya. Udah mati fokus. Padahal saya yang salah. Mati fokus. Padahal saya yang salah. Oke, salah. Ya, dari situ saya berpikir, oh iya, saya lalu dari kampus dari sekolah kecil, dari desa kecil. Kenapa tidak saya kayak bertahan? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika pagi-pagi, hai Pak Guru datang, dari ujung sampai ujung sudah lari. Itu yang bikin saya semangat Pak. Semangat untuk bertahan, gitu. Semangat untuk menjadikan mereka lab-lab kecil, untuk jadikan mereka prioritas utama yang nantinya mereka bisa menikmati pendidikan yang selayaknya. Seperti itu. Ya. Saya tidak berharap besar mereka mau jadi polisi atau apapun, tidak. Saya maunya mereka cukup, misalnya kalau di keluarga itu bapak ibunya lulusan SD, minimal kamu lulusan SMP. Minimal. Itu saja dulu pikiran saya Pak. Saya yang bertanya seperti itu. Oke, janji nggak akan pernah mengajukan pindah ya? Alhamdulillah Pak, saya sudah dapat nama saya itu di dinas itu jadi rebutan Pak. Sudah seharusnya. Ya, jujur ya betul Pak. Nama saya itu dipindah kemarin itu sudah ada ke SMP sana, kesana. Tapi kepala sekolah stop. Jadi tetap saya bertahan walaupun IPS sekarang 2 orang di sekolah saya dan saya sekarang ke bagian PPKN, enggak apa-apa lah. Sama saja. Oke. Baik, luar biasa. Rekan-rekan IKI barangkali ini menjadi antitesis terhadap wacana yang berkembang di kaum-kaum netizen gitu ya, kaum-kaum sumbu pendek. Itu yang sering kali kan ngupload, hai PNS, hai guru gitu kan, lu ngapain gitu, pada ngecek gitu kan. Mereka nggak tahu ya, kadang sering kali ya kayak saya jadi PNS itu nambal bannya juga lama ya gitu. Masa ketika saya lagi menikmati Anda nyinyir gitu. Nah, potret-potret susah kayak gini penting ya. Iya, enggak, supaya balance gitu, kita melihat memang ada bahasa oknum yang kemudian menyamankan diri dengan keadaannya. Oke, terakhir ini kita tidak akan menguji banyak ataupun mempertanyakan banyak, mengkonfirmasikan banyak metode, gitu kan? Anda bertugas berapa lama? Bertugas sudah dari tahun 2000 berapa ya, lupa ya? 2017 akhir. 2017, selama 4 tahun. Tolong yakinkan kepada kita, yakinkan kepada hadirin di sini, perubahan apa yang Anda bawa pada situasi belajar di sana, dan diakhiri dengan closing statement-nya.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak perubahan yang dilakukan, Pak. Ya, banyak yang mindset sudah berubah. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan keadaan saya seperti ini. Peserta didik di salah satu sekolah itu sudah banyak, sudah tertarik untuk ke sekolah. Dulu SMP Negeri 1 Atap Ogo Sipat itu sementara pembelajaran, kalau orang tuanya pergi pesta, ya pergi pesta. Tapi sekarang, ketika pas jamnya saya, mereka tetap bertahan. Ada Pak Langgeng yang datang. Seperti itu. Kenapa saya bisa bertahan, Bapak Ibu? Ya, saya menemukan satu kata yang indah kemarin. Ini tadi tidak Allah, Bapak bilang lagi. Tetap salah lagi kata-katanya orang ya. Ya. Nah, ini yang buat saya bertahan. Dan saya dicintai oleh siswa dan dicintai oleh Pak Aruf sehingga saya dibawa kemari. Jika seorang anak tidak bisa belajar dengan cara kita mengajar, mungkin kita harus mengajar dengan cara mereka belajar. Seperti itu. Ya. Kalau anak suka dengan HP, ya kita ikut belajar dengan HP. Kalau anak suka belajar dengan di bawah pohon, kita ke bawah pohon, yang penting jangan hujan. Seperti itu. Dan ikut seperti itu dengan mereka. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Satu lagi terakhir, Anda boleh mendayu dan merayu tapi tidak boleh alay. Ya. Satu lagi Mas ya, satu lagi Mas. Siap, Pak. Kita sebelah sini, Pak. Harry, prok, kemari, prok. Aku turun lagi. Siap, Pak. Nice, oke. Sudah, Pak. Udah Pak. Oh, sudah, ya Allah, kita sudah naik. Oke, demikian presentasi dari saya. Salah kata, mohon maaf. Lebih kurangnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada IGI. Terima kasih banyak kepada panelis, reviewer, ketua IGI yang alhamdulillah hadir, ketua IGI pusat yang maksudnya Bapak. Kemudian semua yang sudah sampai ke Toli-Toli, kami tunggu untuk kembali ke Toli-Toli. Ibu Ketua Wilayah, Bapak Ketua Daerah, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.